peristiwa, hadir untuk menelusuri secara mendalam. Mengungkap fakta menjadi berita. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Dia Fauzan di Trek Peristiwa TV Channel. Bencana longsor kembali terjadi di Kampung Benggris, Kecamatan Moralawa, Kabupaten Kutai Barat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari pada tanggal 25 Januari 2026 ini menyebabkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak, dengan 3 keluarga mengalami kerusakan rumah paling parah serta 5 rumah warga lainnya juga terdampak bencana longsor tersebut. Saudara, bagaimana penanganan pasca bencana dilakukan dan sejauh mana tanggung jawab berbagai pihak terhadap keselamatan warga? Berikut berita selengkapnya hanya di Trek Peristiwa TV. Bencana longsor yang terjadi di Kampung Benggris, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat itu sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat pada 25 bulan Januari 2026 dipicu oleh kondisi tanah labil pasca hujan dengan intensitas tinggi. Tanah yang longsor mengakibatkan sebagian rumah warga mengalami kerusakan serius, memaksa sejumlah keluarga mengungsi demi keselamatan. Menyikapi laporan kejadian bencana tersebut, PT Indo Tambang Raya Megah ITM di area Mela menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana longsor di Kampung Benggris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat Kubar, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa sembako pada Selasa 27 Januari 2026. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana tersebut. Bantuan tersebut disalurkan PT Indo Tambang Raya Megah ITM melalui anak usaha yang beroperasi di area Melak, yakni PT Trubaindo Coal Mining TCM, PT Barinto Ekatama atau BEK, PT Tepian Indah Sukses atau TIS, dan PT Geraha Pancakarsa atau GPK, serta PT Nusa Persada Resources atau NPR. Jones Sila selaku Community Development Head atau CD Head PT TCM menjelaskan kepada Trek Peristiwa TV, hal ini sebagai bentuk tanggap darurat. Kami langsung menyalurkan bantuan sembako seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga terdampak, tegas Silas. Selain itu, Silas juga sampaikan bahwa PT TCM menyebutkan bahwa Kampung Benggris merupakan wilayah binaan perusahaan. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dilakukan untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait bantuan ini untuk apa Pak dari TCM ya Pak? Ya, kalau untuk bantuan ini memang kita hari Minggu kan kemarin kan mendapatkan informasi daripada longsor di Kampung Benggris, beberapa rumah yang ini untuk kegiatan tanggap daruratnya untuk tahap awal ini memberi bantuan sembako kepada beras, telur, ikan, ya, untuk dampak pertama dari bisa menyebabkan korban longsor yang ada di Jadi bantuan itu berbentuk CSR ya Pak dari pihak PT TCM. Ya. Ini ada berapa keluarga Pak yang terdampak untuk bantuan ini? Masih ada di kita itu ada 5. Kita berikan bantuan ini untuk 5 korban terdampak secara kita
saja saya terdampak yang tidak langsung. Sementara itu Reno, petinggi Kampung Benggeris, menyebutkan bahwa jumlah warga terdampak longsor cukup banyak, meski kerusakan terparah dialami oleh 3 keluarga. Yang mengalami kerusakan paling parah ada 3 keluarga, namun secara keseluruhan yang terdampak cukup banyak. Kejadiannya hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026, sekitar jam 3 dini hari, total ada 5 rumah yang terdampak longsor. Reno juga mengapresiasi langkah cepat PT TCM yang dinilai sigap merespons laporan bencana. Baik Pak Petinggi, gimana kesannya atas bantuan dari perusahaan PT TCM ini untuk warga Kampung Bangkris? Cukup membantu, artinya mereka cepat merespon karena kami melapor, mereka langsung ada tanggapan. Baik. Untuk kejadian ini kapan Pak, kejadian bencana Pak? Kalau boleh tahu Pak? 2 hari yang lalu sekitar jam 4 jam 3 jam 4 Ada berapa keluarga Pak yang terdampak dari kejadian ini Pak? Kalau yang parah ada 3 keluarga. Tapi kalau yang cuma terdampak ada banyak. Banyak ya? Selain dari pihak perusahaan, pemerintah daerah melalui sejumlah dinas terkait juga telah turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Baik Pak, apa nih yang harapan yang mau disampaikan ke pemerintah Pak terkait dengan hal ini Pak? Kalau untuk pemerintah kami bisa acukan jempol karena mereka juga cepat respon. Dari beberapa dinas sudah turun ke lapangan, sudah memberikan bantuan sangat luar biasa. Mungkin ketahanan pangan kan berupa beras, terus dinas sosial, sembako segala macam. Dari Tresos itu meminta memberi ruang bantuan untuk kayu-kayu. Nanti mereka akan mencairkan. Kalau dari Perkim ada 2 slot perumahan. Mungkin kalau kita lihat ini kan yang parah 3 rumah. Cuma karena slot ditambah 2, mungkin yang satunya menyusul. Di sisi lain, pemerintah kampung mencatat masih adanya potensi longsor susulan. Warga yang rumahnya rusak parah diimbau untuk tidak kembali menempati lokasi rawan sambil menunggu kajian teknis dari instansi terkait. Pak, kita tahu sendiri pernyataan kan dari ada dari pemerintah sendiri ada imbauan untuk evakuasi. Iya, disarankan tidak lagi menempati tempat yang ada kalau yang bagian yang parah. Disarankan untuk tinggal di gedung yang umum atau kalau ada keluarga di tempat keluarga. Itu karena dikhawatirkan longsor susulan. Ya, khawatirnya begitu karena memang kita nggak tahu tanda-tandanya bagaimana. Kalau untuk longsor. Kalau sebegitu tinggi Pak, harapan ke depan untuk bantuan yang diberikan itu Pak? Ya, yang pertama ini kan berupa sembako sudah cukup lengkap. Tapi mungkin kalau peralatan dapur segala macam yang sudah jatuh ke sungai, mungkin harapannya kalau ada lagi sampah susulan, ya perabotan dapur. Penanganan longsor di Kampung Benggeris kini memasuki fase pemulihan. Tantangannya memastikan bantuan lanjutan serta mitigasi risiko bencana benar-benar dilakukan, agar peristiwa serupa tidak kembali mengancam keselamatan warga. Trek Peristiwa TV, Ananda Dea Fauzan melaporkan dari Kutai Barat untuk Anda.